Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Cuaca buruk di Laut Jawa dengan gelombang tinggi yang belakangan terjadi sudah mulai reda dan diprediksi akan terus melandai. Kapal angkutan baik barang maupun penumpang yang saat ini tambat di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali dapat melakukan pelayaran. Dua kapal angkutan penumpang serta barang yakni kapal motor atau KM Kalimutu milik PT Pelni dan KM Kirana 1 milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU tambat di Pelabuhan Sampit Selasa 3 Januari. Dua kapal ini sebelumnya tidak bisa berlayar ke Pulau Jawa, tepatnya Surabaya, karena gelombang tinggi di Laut Jawa. Karena rawan dilalui kapal, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sampit mengeluarkan larangan berlayar. Namun kini gelombang di Laut Jawa sudah mulai melandai dan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sampit, gelombang Laut Jawa akan semakin reda. Untuk itu KM Kirana 1 milik PT DLU yang sebelumnya membatalkan 3 keberangkatan dari Sampit tujuan Surabaya pada tanggal 23, 27 dan 31 Desember akan kembali berlayar pada 5 Januari malam. Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto menyebut, berdasarkan perakiraan BMKG pada tanggal 5 hingga 8 Januari, gelombang di Laut Jawa yang dilintasi kapal dari Sampit tujuan Surabaya hanya berkisar 1,5 meter. Tinggi gelombang itu tergolong aman untuk pelayaran. Kalau selama cuaca buruk kemarin ada 3 call ya, jadi yang kami batalkan yaitu tanggal 23 Desember, terus tanggal 27 Desember, dan yang terakhir itu adalah tanggal 31 Desember menjelang tahun baru. Sebetulnya itu ada jadwal kami, akan tetapi karena kondisi cuaca yang memang agak kurang baik sehingga kami mengulur waktu melihat kondisi yang agak mereda seperti itu. Kalau yang per tanggal 2, tanggal 3 memang masih agak tinggi di 2,5 sampai 3 meter, tapi di tanggal 5, 6, 7, 8 itu sudah mulai melandai, mungkin sekitar 1,5 meter saja. Harapan kami cuaca juga terus membaik. Jadi terkait Dharma Lautan Utama sendiri, bahwasanya rencana kami akan mengoperasikan kapal kami dengan tujuan Sampit Surabaya yaitu tanggal 5 Januari 2023 tanggal pukul 20.00 malam hari. Sementara untuk KM Kalimutu milik PT Pelni dijadwalkan akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya pada tanggal 4 Januari. Calon penumpang yang ingin bepergian ke Pulau Jawa menggunakan kapal laut dihimbau untuk mempersiapkan diri menyesuaikan jadwal keberangkatan kapal yang ada. Masud Badarudin, Hayat TV. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit lakukan pemasangan jaring dan jerat buaya di Sungai Mentawa, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Keberadaan hewan buas di tengah kota sekitar pemukiman tersebut telah meresahkan warga. Pemasangan jaring dan jerat buaya oleh BKSDA Pos Sampit dibantu Manggala Agni setempat dilakukan pada Selasa 3 Januari sore. Upaya penangkapan buaya dilakukan sebagai tindak lanjut laporan warga. Keberadaan seekor buaya muara di Sungai Mentaya sebenarnya sudah cukup lama ada di tempat itu sejak masih berukuran kecil sekitar 50 cm. Buaya yang kerap jadi tontonan warga tersebut kini ukurannya semakin besar dan meresahkan warga. Untuk itu, pihak BKSDA Pos Sampit berupaya menangkap buaya yang populasinya terancam punah tersebut, yaitu dengan memasang 2 jaring dan 1 set jerat buaya dengan umpan daging ayam potong. BKSDA Pos Sampit menduga buaya muara tersebut betah dan bersarang di tempat itu karena banyak terdapat makanan buaya seperti sampah rumah tangga maupun bangkai binatang yang dibuang ke sungai. Melakukan kegiatan
pemasangan 2 unit jaring dan 1 set perang jerat buaya. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga tentang kemunculan buaya di Sungai Mentawa. Kami duga kuat buaya masih di sekitaran lokasi karena buaya biasanya tidak berpindah jauh dari lokasi kemunculan sebelumnya. Kami duga ini merupakan buaya yang masuk dari Sungai Mentaya dan kebetulan di daerah sini banyak pakan, maksudnya pakan yang sebenarnya bukan pakan alaminya. Itu yang kami maksud adalah sampah rumah tangga ataupun bangkai yang dibuang warga ke sungai. Kami lihat di Sungai Mentawa ini banyak sekali sampah rumah tangga dan juga bangkai binatang yang dibuang ke sungai. Warga berharap buaya muara berukuran sekitar 1 meter itu berhasil terjerat jaring maupun pancing, sebab di sekitar lokasi banyak terdapat anak-anak yang kerap beraktivitas di sungai. Jika tetap dibiarkan ada di tempat itu, dikhawatirkan suatu saat buaya tersebut akan menyerang warga. Kalau panas siang itu kan naik, dia berjemur gitu nah. Bahkan saya pernah melihat, berapa kali saya pernah lihat. Kalau yang pernah dilihat itu ukurannya berapa meter? Meteran. Kurang lebih 1 meter lah. Oh ya jelas khawatir lah, soalnya kenapa di sini kan banyak anak-anak, kalau banyak air dalam itu kan biasanya anak-anak mandi lah, makanya sekarang nggak berani lagi, saya himbau jangan lagi mandi gitu. Nah soalnya buayanya memang nampak sudah kelihatan ada gitu. Dulu itu kecil aja, sekarang sudah besar ya. Mudah-mudahan buayanya dapat ditangkap gitu ya, supaya aman kan. Artinya memang buaya itu di sekitar sini aja bolak-balik malam-malam bisa timbul kan. Jika nantinya buaya berhasil ditangkap oleh pihak BKSDA Pos Sampit, buaya tersebut akan dibawa atau dipindahkan ke habitatnya, yaitu di kawasan Suaka Marga Satwa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Masud Badarudin, Hayat TV. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Namun suasana politik sudah akan dimulai dan semakin terasa sejak tahun 2023. TNI dari Kodim 1015 Sampit bertekad menjunjung netralitas serta menjaga keamanan wilayah. Tahun 2023 merupakan tahun politik. Menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta legislatif yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung pada Februari 2024 mendatang. Terkait hal itu, Komandan Kodim 1015 Sampit Letnan Kolonel Infantri Abdul Hamid menegaskan, TNI sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan bertekad untuk selalu menjunjung sikap netral mereka. Dalam pemilu tersebut, pihaknya tidak akan berpihak kepada partai politik manapun maupun perorangan. Pihaknya sebagai aparat TNI akan bekerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya agar keamanan dan ketertiban di wilayah teritorial Kodim 1015 Sampit tetap selalu terjaga. Intinya di tahun politik 2023 ini tentunya yang saya akan tekankan sesuai dari perintah Bapak Kasat, kita TNI akan memberikan netralitas TNI. Kita tidak ada tujuan untuk memihak siapapun, baik itu secara kepartaian maupun secara personal. Ya kita netral, namun kita tetap akan bekerja sama dengan instansi terkait dan mereka menjaga kenyamanan, keamanan di wilayah. Ya, harapan saya bagi partai politik maupun teman-teman atau rekan-rekan yang berikut kompetisi politik, pesan saya, mari sama-sama kita jaga kondisivitas wilayah, ya, waspadai terjadinya konflik maupun perpecahan. Abdul Hamid juga berpesan bagi seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum nantinya untuk dapat bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta mewaspadai potensi terjadinya konflik dan perpecahan. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan pada Selasa 3 Januari siang, kebakaran lahan terjadi langsung di 3 titik berbeda dengan waktu yang hampir bersamaan, yang seluruh lokasinya tidak jauh dari permukiman warga. Salah satu titik lokasi kebakaran lahan Kota Sampit pada Selasa siang terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Baamang.
Kebakaran lahan yang diduga kuat terjadi akibat ulah manusia itu menimbulkan kepulan asap tebal di udara. Bahkan kawasan permukiman warga di sekitar lokasi terjadinya kebakaran lahan juga diselimuti kabut asap yang membuat mata terasa perih. Dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan tersebut, petugas harus dihadapkan dengan titik api yang sulit dijangkau. Bahkan petugas juga harus membuka jalur menerobos semak belukar untuk menuju titik api. Meski begitu, karena keterbatasan peralatan, selang sepanjang kurang lebih 300 meter yang telah disambung dari mobil tangki BPBD belum bisa mencapai titik api yang terus membara membakar lahan, sehingga dibutuhkan peralatan tambahan untuk bisa memadamkan api. Dari kemarin alhamdulillah kita sudah bersosialisasi juga di grup perumahan, khususnya perumahan RT 35 lingkungan ini, dengan mengarahkan warga untuk bersiaga di lingkungan. Salah satunya seperti ini tadi, alhamdulillah warga sudah sangat-sangat kooperatif, sangat-sangat bersiaga dengan keadaan seperti ini, karena memang dari awal kita sudah ingatkan. Dan bukan hanya warga juga, sebenarnya juga kita berharap kemarin juga sudah kita informasikan kepada yang pemilik lahan di sekitar lingkungan perumahan ini agar tolong dijaga dan dirawat lahannya. Dan kalaupun lagi memantau atau menjaganya, jangan sampai ada dibakar. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita berikan informasi juga kepada warga dan kepada pemilik lahan. Alhamdulillah hasilnya warga siaga, di sini warganya alhamdulillah sangat siaga sekali. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Rihel menyebut, berdasarkan data yang mereka himpun, siang itu setidaknya terdapat 3 titik kebakaran lahan yang terjadi, 2 titik lainnya berada di kawasan Jalan Tidar, Kecamatan Baamang yang lokasinya juga tidak jauh dari permukiman. Kita ada 2 lokasi untuk lahan kebakaran, yaitu yang ada di daerah Jalan Pramuka dekat perumahan, yang kebakaran dan lokasi ini sangat jauh dan sumber air juga tidak ada. Dan yang satu di daerah Tidar ada 2 titik. Untuk hari ini kita agak kesulitan, termasuk yang ada di Tidar baru itu ada 2 lokasi juga, walaupun di situ ada sungai, tapi untuk titik lokasi api juga sama juga lumayan jauh yang untuk lokasinya. Ya, kalau hitungannya dari BMKG kita memang sudah masuk hujan sih sebenarnya, tetapi walaupun hujan kayaknya dari dasar BMKG itu kan sudah kita ada beberapa minggu, sudah hampir 10 hari lebih lah hitungan saya itu sudah kita tidak ada hujan. Dan di peta dari BMKG itu kita posisi merah, artinya mudah daerah kita tidak terbakar, walaupun itu ada spot-spot tertentu sebenarnya hujan tidak merata ya. Berdasarkan perakiraan BMKG setempat, saat ini wilayah Kota Waringin Timur masih berada pada musim penghujan. Walau demikian, dalam sepekan terakhir hujan tidak terjadi, sehingga membuat lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kasus pencabulan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini seorang kakek berusia 51 tahun berinisial S tega mencabuli anak yang masih berusia 11 tahun. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini seorang kakek berusia 51 tahun berinisial S tega mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 11 tahun. Perbuatan bejat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 1 siang atau jam 13.00 di sawitan dekat rumah kakek korban. Dan pencabulan kembali dilakukan pelaku esok harinya, Jumat tanggal 30 Desember 2022 jam 11.30 di halaman belakang rumah kakek korban di TKP yang sama. Dalam pers rilis, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa tersangka 2 hari berturut-turut mencoba melakukan pencabulan dan pemerkosaan, dan baru hari kedua tersangka berhasil memperkosa korban. Setelah berhasil melakukan aksinya, tersangka memberi korban uang 100.000 dan meminta korban untuk tidak bercerita kepada orang lain. Dari Satreskrim Polres Kota Waringin Barat ya, terhadap tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur atau pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan tersangka atas nama Ardiansah alias Slamet bin Rais, usianya 51 tahun ya. Pertama ini korban ini pergi bermain di sawitan di TKP tidak jauh dari rumah kakeknya. Korban duduk di bawah pohon sambil bermain handphone. Tiba-tiba tersangka datang mengajak korban untuk pergi ke belakang sawitan untuk melihat pemandangan. Nah, saat itu korban sempat menolak, lalu tersangka merayu korban dengan mengatakan akan membelikan es krim. Nah, korban sendiri ini usianya 11 tahun. Bunga ini 11 tahun. Setelah ramai di sawitan, setelah sampai di sawitan, korban diajak menonton video porno. Barang bukti yaitu 1 buah baju lengan pendek, 1 buah baju pendek lengan pendek warna hitam dan biru, 1 buah celana pendek warna biru dongker, 1 buah handphone merek Xiaomi warna gold milik tersangka. Pelaku saat ini diamankan di Polres Kota Waringin Barat dan akan didakwa karena melanggar pasal 81 atau 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.